Shalom anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan melihat catatan kelas terlebih dahulu. Oke, terima kasih semua hadir ya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas, tolong diperiksa lagi kawan-kawannya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ibadah singkat. Ibu harap semua melakukan ibadah dengan serius ya, karena ini merupakan pendekatan diri kepada Tuhan. Oke, untuk ibadah kali ini Ibu sendiri yang akan memimpin. Baik, kita akan mulai ibadah singkat kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Yesus Kristus, Tuhan, hari ini kami akan melakukan pembelajaran kami, kiranya berkati kami Bapa, baik pengajar maupun yang telah diajar, kiranya berkati kami, lindungi kami setiap yang ada di kelas ini, agar kami dapat melaksanakan pembelajaran satu hari ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingat pembelajaran apa yang kita pembelajaran minggu lalu? Apakah tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan mengingatkan. Di mana pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang hidup berkelimpahan. Di mana hidup berkelimpahan dapat kita laksanakan dengan menjadi murid Yesus yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Dia. Oke, ngomong-ngomong tentang hidup berkelimpahan, apa sih yang harus kita lakukan agar kita mau dapat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita telah melakukan hidup berkelimpahan? Ada yang tahu? Tidak ada? Baiklah, untuk mengatakan bagaimana cara kita karena telah menerima kehidupan yang berkelimpahan, maka kita harus melakukan dengan mengucap syukur. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mengapa hidup bersyukur sesuai dengan tema yang akan kita pelajari pada bab 11, yaitu mengapa bersyukur. Nah, untuk memulainya ada beberapa hal atau tujuan yang harus kita capai dalam mempelajari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara hidup bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap-sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, baik, sebelumnya kita akan mempelajari tentang apa itu arti dari bersyukur. Ada yang tahu apa arti bersyukur?
Apakah tidak ada? Ya, tidak ada yang tahu. Baiklah, Ibu akan memulai ya. Pengertian bersyukur. Ada beberapa pengertian bersyukur. Yang pertama, menurut KBBI, di mana menurut KBBI, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah, di mana mengucap syukur kepada Allah dapat dipahami dengan mengungkapkan rasa berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yang kedua ada menurut pandangan Alkitab, di mana menurut Alkitab bersyukur dapat diartikan sebagai mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah mencipta, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan. Nah, baik, dari situ dapat kita simpulkan bahwa pengertian bersyukur merupakan suatu cara atau mengucap terima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan Tuhan kepada hidup kita. Lalu, bagaimana sih cara hidup bersyukur? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan tunjuk tangan. Ya, baik. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara hidup bersyukur kepada Tuhan? Nah, untuk kali ini, supaya kita dapat mendapatkan pandangan atau gambaran bagaimana cara hidup bersyukur kepada Tuhan, maka Ibu akan menampilkan video sebagai berikut. Ibu harap mohon disimak dan supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Bentar dong, capek banget nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Enggak. Gisel. Woi, Kak, lagi ngapain lu? Lagi banyak. Itu muka lu dah. Wah, lu di make up? Best dia di make up. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih?
Nyanyi. Gue sosok-sosokan ya kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan dulu. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Telah menonton atau menyaksikan video tersebut, di mana video tersebut merupakan video percakapan dari dua orang, di mana yang satu memiliki penyakit kanker dan yang kedua memiliki penyakit kulit. Nah, menurut anak didik sekalian, bagaimana cara mereka mensyukuri diri mereka? Apakah ada yang tahu? Baik, yang di sebelah kanan saya, tolong. Oke, terima kasih. Yang sebelah kiri bagaimana? Apakah yang terdapat atau yang di tengah? Oh iya, terima kasih. Oke, jawaban kalian itu semuanya sama benar. Dan Ibu akan menyimpulkan apa sih makna atau bagaimana cara bersyukur dari video tersebut. Dimana menurut video tersebut, dari percakapan kita menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dapat kita dapat itu cara bersyukur adalah dengan menghargai atau menghormati diri sendiri. Dimana dengan menghargai dan menghormati diri sendiri, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengeluh atau jangan pantang menyerah dan putus asa. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan datang ke dunia ini sudah untuk menebus dosa manusia, di mana Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Lalu kenapa kita harus mengeluh? Harusnya kita bersyukur karena Tuhan telah datang dengan mengirimkan anaknya yang tunggal kesayangan Dia untuk menebus dosa manusia. Nah, kepada anak-anak, Ibu harap semua yang ada di sini berhenti hidup mengeluh.
Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu atau dapat mengucap syukur dalam segala hal dan tidak melakukan hidup yang mengeluh. Karena pasti beberapa dari kalian ada yang mengeluh baik dalam uang jajan atau tidak dibolehkan orang tua bermain di luar, pasti banyak kan? Nah, untuk kali ini, mulai hari ini ibu harap jangan ada lagi yang mengeluh, karena sejatinya setiap ada masalah atau yang menurut kita tidak baik untuk kita, pasti sudah terlebih dahulu dipikirkan oleh orang tua. Karena tidak mungkin orang tua mengharapkan yang buruk kepada kita sebagai itu anak-anaknya, benar bukan? Oke anak-anak, dalam hidup bersyukur ini, apa sih manfaat bersyukur? Apakah kalian tahu? Ya, betul sekali, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ya, siapa lagi? Oke, hidup sebagai orang Kristen yang benar. Nah, jawaban dari kalian semua sudah benar, tapi ada yang paling benar. Oke, dimana manfaat hidup bersyukur, yaitu yang pertama, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang akan diperintahkannya. Yang kedua, hidup bersyukur akan membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri, bersemangat dalam menjalani hari-hari. Hidup yang selalu bersyukur akan membuat kita tenang. Yang ketiga, bersyukur adalah pilihan. Dimana seperti halnya pilihan Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bayangkan, Nabi Habakuk saja dapat mengucap syukur dalam segala hal yang ada dalam hidupnya, dalam segala penderitaannya. Apalagi kita sebagai anak-anak ciptaan Tuhan. Nah, baiklah. Sebenarnya kenapa sih atau apa alasan kita harus mengucap syukur? Karena alasan kita mengucap syukur karena bersyukur merupakan permintaan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak atau sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka kita harus tahu bagaimana cara hidup bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat mendekatkan diri dan dapat berserah kepada Tuhan. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah hasil atau demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan melalui pembelajaran kali ini kita dapat melakukan atau dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berdasarkan pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa bersyukur merupakan permintaan Tuhan untuk anak-anaknya, di mana bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau sekitar kita. Di mana dengan hidup bersyukur, badan kita akan menjadi lebih sehat, kita tidak lagi mengeluh, kita akan bergembira, bersuka cita, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan ringan atas bantuan Tuhan. Oke, ibu harap anak-anak didik ibu untuk hari ini, mulailah hidup bersyukur, jangan suka mengeluh, karena Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus kita. Itu artinya kita harus mengucap syukur dan selalu senantiasa hidup dalam nama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu harap di pembelajaran selanjutnya kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan ibu harap semua sehat-sehat. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di mana atas berkat dan rahmat Tuhan, kami masih dapat berkumpul pada ruangan ini dan sehat. Bapa terima kasih telah memberkati kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami atau dapat melaksanakan pembelajaran kami satu hari ini dengan baik. Tuhan kiranya Tuhan memberkati mata pelajaran untuk hari ini agar kami anak-anak-Mu senantiasa hidup bersyukur, terlebih anak-anak-Mu Bapa, agar mereka dapat hidup bersyukur dan dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Tuhan di dalam sorga, inilah doa anak-anak-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke, oh iya ibu lupa untuk tugas-tugas kita tolong dilihat di halaman terakhir. Ibu harap semua mengerjakan tugas ya. Minggu depan akan kita kumpul dan akan kita periksa bersama-sama. Oke, terima kasih, sekian. Shalom.